itu 1 bulan sudah mencapai angka 3 sampai 4. Ternyata setelah saya pelajari apa faktor dari klik invalid, nah ini bagi teman YouTuber pemula, jangan sampai yang pertama itu menonton video kita sendiri di channel kita sendiri di HP yang tertanam channel kita itu. Sangat berbahaya karena ya saya sudah menghati-hati. Halo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini sobat, ini salah satu teman saya, seorang YouTuber juga. Namun apabila biasanya saya itu membicarakan soal per-YouTuber itu sendiri, kali ini saya bersama beliau. Jadi silahkan simak, amati, pahami, dan praktekkan ilmu-ilmunya. Oke, Bapak, sampai menggunakan YouTube ini sudah berapa lama Pak? Saya mulai memasuki YouTube itu pada tahun 2019. Itu langsung channel Pak? Langsung channel. Jadi saya membuat YouTube itu pas pada tahun 2019 pertama kali membuat, dan itu prosesnya ya lumayan berat karena harus mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Yang sebelum tahun 2019 itu mudah. Cuma persyaratannya itu kan cuma 1000 subscribe. Nah, pada tahun 2019 itu YouTube mulai menambah persyaratannya, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, yang berat itu mengejar 4000 jam tayang itu. Berarti Anda masuk itu sudah persyaratan yang agak berat itu Pak? Iya. Yang sampai sekarang ini ya? Iya, tapi sebuah perjuangan itu tak akan memungkiri hasil. Oke, siap. Tapi kan sekarang dipermudah Pak dengan 10 juta view video short. Berarti kan otomatis bagi teman-teman YouTuber semuanya atau calon YouTuber harusnya lebih semangat karena lebih dipermudah dari pihak YouTube-nya, kan gitu. Betul. Sebelumnya gini Pak, sampai memegang berapa channel? Saya memiliki 3 channel. Yang pertama dulu sudah dimonet, kemudian karena tahu hasil YouTube itu wah luar biasa ternyata. Oke. Akhirnya saya itu membuat channel lagi 2, dan yang satunya sudah dimonet, yang satunya ini masih proses. Doakan saja sahabat semuanya ya. Oke, siap. Untuk yang pertama itu estimasi berapa Pak? Pernah yang Anda dapatkan paling besar? Iya, ini cerita channel 1 yang sudah dimonet dan alhamdulillah sudah sukses pada waktu itu. Oke. Nah, itu 1 bulan sudah mencapai angka 3 sampai 4, alhamdulillah. Tapi nggak tahu di tengah perjalanan ternyata ada sebuah musibah. Oh, ini yang seru. Ini peringatan ya untuk teman-teman YouTuber pemula semuanya. Ini ada ilmu yang sangat harus Anda perhatikan. Kalau nggak sampai perhatikan, ini berbahaya bagi channel-channel YouTuber pemula atau channel kecil, itu bisa ke banned sangat mudah gitu. Ini ceritanya bagaimana Pak bisa ke banned Pak? Nah, itu saya juga nggak tahu asal mulanya. Tiba-tiba pada bulan 1 Februari tahun 2022 kemarin itu channel saya di banet oleh pihak YouTube, dan setelah saya telusuri ternyata channel saya itu klik invalid. Nah, itu yang saya nggak tahu tentang klik invalid. Ternyata setelah saya pelajari apa faktor dari klik invalid, nah ini bagi teman YouTuber pemula, jangan sampai yang pertama itu menonton video kita sendiri di channel kita sendiri di HP yang tertanam channel kita itu. Jangan sampai menonton video kita di channel kita. Itu yang pertama. Maaf, saya potong Pak. Berarti dengan kita melihat video kita sendiri pada channel kita sendiri, pada HP kita sendiri yang tertanam email channel itu, itu sangat berbahaya Pak. Sangat berbahaya karena ya saya sudah menghati-hati, tapi ternyata anak saya itu ya karena tahu ayahnya itu punya channel, kemudian ada videonya di situ, saking senengnya itu sering menonton videonya. Nah, itu yang menjadikan
klik invalid. Ternyata setelah saya pelajari, itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Oke. Tapi untuk alasan channel Anda di banned itu selain kesalahan itu ada lagi nggak Pak? Nah, kemudian setelah saya cari ke YouTube, search di YouTube, itu diantaranya HP yang mana HP tersebut itu posisinya di Indonesia, tapi regionnya di HP tersebut itu luar negeri. Nah, itu juga berbahaya ternyata. Itu berbahaya Pak? Berbahaya sekali, karena mungkin viewer kita punya HP yang mana HP tersebut itu ternyata pengaturannya itu dari luar negeri, mungkin berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, tapi regionnya itu berada di Amerika umpamanya. Nah, itu bisa berpengaruh pada channel kita sendiri, ternyata itu bisa menyebabkan klik invalid. Oh, kayak gitu. Jadi dimohon ya kepada teman-teman pengguna YouTube semua, tapi bukan berarti saya mewajibkan, ini hanya mohon kalau kita semua yang ada di Indonesia, tolong HP-nya bahasa Indonesia saja. Soalnya itu kan nanti hubungannya dengan apa istilahnya, IP dan juga VPN. Nah, itu yang mungkin dari pihak YouTube itu tidak membolehkan main HP yang ada VPN-nya luar negeri. Kan biasanya kita mau browsing apa yang tertutup di Google itu dengan menggunakan VPN itu bisa. Nah, pas waktu menggunakan VPN dia membuka YouTube channel kita, nah itu juga bisa menyebabkan traffic invalid. Itu kisah sedih Anda Pak ya, dalam mengarungi dunia per-YouTuban. Tapi satu sisi kan pasti ada sisi senangnya. Salah satunya ya estimasi pendapatan. Dari kebanet channel tersebut itu merupakan ilmu yang sangat luar biasa bagi saya. Untuk kedepannya berarti saya harus berhati-hati, karena itu bisa menyebabkan channel kita kebanet ya hal-hal tersebut. Nah, padahal dengan adanya YouTube itu ternyata bisa mengurangi angka kemiskinan. Nah, itu ada YouTuber yang mengadakan sebuah seminar itu, ketika dia sudah menerjuni YouTube dan dia sudah mulai menghasilkan, maka luar biasa ternyata. Seperti itu. Berarti nilai positifnya kalau kita itu menjadi seorang YouTuber atau kita masuk dalam dunia YouTube, itu setidaknya ekonomi kita bisa stabil lah, walaupun tidak sepenuhnya karena masih pemula. Tapi kalau kita melihat yang channel-channel besar seperti yang terkenal artis lah, Deddy Corbuzier dan sebagainya, itu jelas mungkin kita terkena uangnya aja sudah sawanan Pak. Saking banyaknya kan gitu. Yang penting kita berada atau menerjuni YouTube itu masalah hasil dan tidaknya itu tergantung kemauan, niat kita. Kalau kita niat, insya Allah akan berhasil. Jangan tanggung-tanggung kalau ingin jadi YouTuber. Kalau ada yang mengatakan kalau jadi YouTuber itu harus raih gedek, maksudnya ya harus berani tampil, ngerekam ini, ngerekam itu, ngomong ini, ngomong itu di depan orang yang tidak kenal, kita kenal, seolah-olah kan ini orang gila atau apa ini, kan persepsi orang itu seperti itu. Tapi padahal kita membuat sebuah konten untuk YouTube, dan itu adalah merupakan proses untuk menuju yang lebih baik untuk mendapatkan suatu AdSense di YouTube. Tapi kan persepsi kita dianggap orang dalam tanda kutip ya kurang sehat lah, itu kan akan hilang ketika kita sudah memegang yang namanya cuan. Otomatis orang-orang akan melihat ternyata menghasilkan. Di situ juga nanti mereka juga bisa jadi wah aku tak jadi YouTuber kan, seperti itu kan. Terus beralih dari channel Anda yang sudah kebanet itu tadi, sekarang masuk ke channel Anda, kan Anda bilang ada 3. Yang kedua ini bagaimana Pak? Untuk channel yang kedua ini alhamdulillah sudah menghasilkan, dan meskipun belum 100% seperti para artis itu, yang penting sudah bisa buat
jajan keluarga lah gitu. Kemudian hasil itu masih saya gunakan untuk memenuhi perlengkapan YouTube. Jadi supaya bagaimana kita itu menjadi seorang YouTuber, alat-alatnya itu apa saja, itu hasil dari YouTube masih saya gunakan untuk membeli alat-alat YouTuber. Berarti untuk estimasi belum begitu besar. Ya. Tapi kalau buat nyayur terong kan bisa sangat-sangat satu desa makan semua itu, Pak. Terus ini mungkin ada tips untuk teman-teman YouTuber pemula yang lainnya, Pak. Cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Cara mendapatkan 1000 subscriber itu sebenarnya sangat mudah, sobat semuanya. Yang penting kita rajin upload, kemudian YouTube itu akan melirik kita. Oh, si A ini ternyata memang niat ingin menjadi seorang YouTuber. Nah, dari situ karena kita sering upload, continue, istiqomah, akhirnya YouTube itu merekomendasikan video kita dan akan ditonton ke orang-orang yang mungkin membutuhkan seperti halnya video kita. Nah, di situ akhirnya dia menonton karena dari rekomendasi YouTube tersebut dia akan tertarik dan dia akan mensubscribe kita. Itu yang pertama. Yang kedua, video itu diusahakan benar-benar menarik. Lebih-lebih thumbnail yang kita gunakan itu harus real dengan apa yang ada di dalam video tersebut. Soalnya dulu saya pernah membuat thumbnail di channel yang telah kebanet lalu, itu antara thumbnail dan video itu tidak sinkron. Akhirnya terkena teguran dari YouTube bahwa video Anda menyesatkan. Oh, gitu. Sangat gimana ya? Berarti YouTube itu benar-benar meninjau video kita. Nah, antara thumbnail dengan isi ini apakah asli atau clickbait. Nah, ini YouTube juga meninjau hal tersebut. Jadi pastikan thumbnail yang kita gunakan itu benar-benar isinya sesuai dengan yang ada di thumbnail. Oke. Perjuangan beliau itu sangat-sangat bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Artinya dalam kehidupan menjadi seorang YouTuber. Jadi beliau juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Satu lagi, Pak. Untuk viewer, Pak. Ya. Triknya agar cepat meledak dan bagaimana itu, Pak? Kalau sepengalaman panjenengan. Oke, untuk menambah viewer ataupun jam tayang, sekarang kan ini dunia digital, dimana seorang pasti tak lepas yang namanya medsos. Nah, di situ ada WA, ada Facebook, ada IG dan lain sebagainya. Yang mana medsos tersebut itu bisa dijadikan sebagai media untuk menambah views, kemudian menambah jam tayang. Contoh, siapa sih sekarang yang tidak punya WA, ya kan? Nah, awal mula saya itu juga menyebar video saya itu melalui grup WA itu. Jadi teman-teman kita pasti akan penasaran. Setiap grup kita kirimi video, setiap grup kita kirimi video. Nah, di situ teman kita akan penasaran dan akan menonton channel kita. Oh, ternyata si A ini adalah seorang YouTuber. Nah, dari situ dia akan menonton meskipun 2 atau 3 menit atau bahkan sampai full ditonton semuanya. Kemudian di Facebook juga demikian. Jadi YouTube itu juga membolehkan untuk menyebar link YouTube kita ke beberapa media sosial seperti WA, Facebook dan lain sebagainya. Dan akhirnya dengan perjuangan Anda semua seperti itu dan perjalanan proses seperti itu, sekarang Anda sudah merasakan hasil dari itu. Alhamdulillah. Oke Sobat YouTube, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Masih penasaran dengan ilmu-ilmu YouTube yang lainnya? Simak video kami berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.